Terpujilah nama Tuhan, selamat pagi disampaikan kepada kita semua. Pada pagi hari yang indah ini, kita sudah berkumpul di ruang virtual meeting Zoom ini. Ada keluarga Wongkar Tahendung yang hari ini bersuka cita atas hari ulang tahun pernikahan yang ke-18 tahun. Dan ada Bapak Bobi, Ibu Mitwi dan Pak Hendrik, dan Bapak Rudi. Dan ada yang akan memandu ataupun memimpin ibadah pada pagi hari ini saya sebut dengan kasih Bapak Pendeta Robert Wikan Sarjana Teologi. Dan untuk melanjutkan pelayanan, saya serahkan pimpinan pelayanan kepada Bapak Pendeta. Disilakan Pak Pendeta, terima kasih. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Semua dalam keadaan baik, sehat dan kuat, serta di pagi yang cerah ini seiring dengan itu juga keceriaan dari kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Kita perlu untuk mengucap syukur, terlebih lagi bersama dengan keluarga Bapak Hengki Wongkar Tahendung yang hari ini tentu boleh mengingat 18 tahun yang lalu ketika Bapak Hengki dan Ibu Imelda di altar Tuhan dipersatukan dalam satu perkawinan Kristiani yang suci. Nah, karena itu maka kita akan beribadah bersama, dan dalam ibadah ini juga tentunya sebagai umat Kristiani kita bersyukur kita sudah berada di Minggu Advent yang ketiga. Menghitung ke depan 10 hari lagi kita sudah tiba di hari besar, yaitu hari Natalnya Yesus Kristus. Oleh karena itu maka suasana kita pun selain mensyukuri ulang tahun perkawinan dari keluarga Wongkar Tahendung, tapi juga suasana kita ialah menyambut akan perayaan kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini, Allah yang menjadi manusia. Karena itu mari kita syukuri bersama dan dengan iman kita memuji Tuhan, menyanyikan dalam Kidung Jemaat nomor 145, mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga, Yesus pahlawan besar. Mari tuturkan kembali. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar, bahwa di malam lahirnya malak menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Mari saya undang kita berdiri, kita merespons dan menyambut akan kehadiran Tuhan dalam rohnya dalam ibadah kita. Mari kita tunduk kepala, berdoa. Segala puji dan syukur dipersembahkan kepadamu ya Tuhan, disertai rasa terima kasih kami. Tuhan punya kebaikan, mengantarkan lagi kami ada di hari yang baru ini, sekaligus dalam rangkaian perenungan pemaknaan sebagai umat Kristiani, kami berada pada Minggu Advent yang ketiga dalam rangka menyongsong dan merayakan hari besar, hari kelahiran dari Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia lewat perawan Maria. Kami berterima kasih, kami boleh bersekutu bersama dengan keluarga Wongkar Tahendung, karena hari ini
mereka memaknai dan mengingat sejarah mereka dipersatukan di altarnya Tuhan dalam perkawinan yang kudus. Karena itu ibadah syukur pada saat ini sepakatlah kami mendasarkan semuanya itu dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelum kita membaca dari Mazmur 24. Di daftar yang saya kirimkan itu hanya tertulis Mazmur 24 ayat 1. Tapi kita akan membaca sampai ayat 6. Ya, kita membaca sampai ayat 6. Bila kita sudah siapkan pembacaan ini, saya mengajak kita untuk berdoa, meminta pimpinan kuasa Roh Kudus, karena kita semua ini terbatas. Hanya dengan kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk mengerti, bahkan menerima akan kebenaran dari firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah menyatakan kasih-Nya yang besar bagi dunia dan manusia, dengan mengutus putranya yang tunggal, yang lahir dari perawan Maria menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus, dialah Mesias, dialah Raja kemuliaan, dialah Gembala yang agung. Saat ini kami membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagaimana yang disaksikan oleh para penulis yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang diilhami oleh Allah, dan menuliskannya itu menjadi kitab suci, yaitu Alkitab, yang kami tetap percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Karena itu, sebelum kami membaca firman Allah yang suci, maka kami mengintrospeksi bahwa kami sesungguhnya tidak pernah luput melakukan kesalahan dalam bentuk ketidaksetiaan dan ketidaktaatan pada firman-Mu. Karena itu banyak kali kami berdosa dalam segala hal. Kami butuh pengampunan. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami orang-orang berdosa ini, dan ampunilah kami, dan sucikanlah hati pikiran kami, agar layak menerima akan firman-Mu. Inilah doa kami, dengar dan sambutlah kiranya. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa mengucap syukur, dan mohon pertolongan-Mu dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan ayat 6 secara bergantian. Saya akan mulai dengan ayat 1, Ibu Bapak Saudara ayat 2, dan kita berhenti pada ayat 6. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya pada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. itulah Angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Dari Rajamu, ya Allah, ya Tuhan. Ya, demikianlah pembacaan kita. Nanti ayat 7 sampai 10 diteruskan dibaca masing-masing. Ya, saya melihat bahwa Mazmur 24 ini dia satu kalau mau bilang satu paket, tetapi terdiri dari dua bagian. Ayat 1 sampai 6 dan 7 sampai 10. Nah, kita tentunya fokus pada ayat 1 sampai 6 dan lebih spesifik lagi pada ayat yang pertama. Bolehkah kita baca ulang ayat 1
bersama-sama supaya kita dapat merasakan, meresapi kalimat-kalimat ini, dan ini firman boleh ketika orang ucapkan, kita bacakan bersama-sama, maka itu juga bisa masuk dalam alam pikiran kita. Oke, mulai dari Tuhan. 1, 2, 3. Tuhanlah Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Baik. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Di hari ulang tahun perkawinan yang ke-18 dari Bapak Hengki dan Ibu Imelda, keluarga Wongkar Tahundung. Ya, 18 tahun sudah dijalani, dan oleh berkat dan kasih sayang Tuhan memberikan, ya, menganugerahkan, menitipkan. Saya pakai kata menitipkan kepada Pak Hengki dan Ibu Imelda melalui rahim dari Ibu Imelda. Maka lahirlah Cristiano Nerasuri, Afril Gwen, dan Katalia Kana Emanuela. Nah, ini berkat yang Tuhan beri di usia 18 tahun ketika maju ke altar Tuhan hanya berdua, ya, dan didampingi oleh Mama dan Papa. 18 tahun bukan lagi berdua tetapi sudah berlima. Nanti satu saat kelak akan menjadi kesebelasan, karena nama dari yang pertama yang diberikan kepada anak yang sulung, ini kita baca-baca, ini inspirasi dari sepak bola ini. Jadi dapat tahu ini pencinta Inter Milan ini. Dan mungkin waktu itu ini Cristiano, nggak tahu dia di Inter atau di mana, kok nggak kasih nama ini Cristiano Rasuri. Nah, itu. Oke, kita lewat saja itu. Mari kita lihat Bapak Ibu, ya, di pagi hari ini firman yang kita baca tadi. Saya mulai dengan mengatakan begini. Orang pernah mungkin melihat, berkunjung atau bercerita dengan orang yang berprofesi tukang, ya, yang biasa membuat kalau bikin kursi, bikin meja, apa DP nama itu? Perabotan. Perabotan. Perabot, ya, perabot, ya. Bikin perabot, meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Mungkin orang pernah lihat atau pernah baca cerita dengan orang, atau pergi di tempat kerja mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita menyaksikan bagaimana mereka membuat, merancang itu dari bahan baku yang ada. Mungkin pernah lihat ada yang sementara, ada yang sudah selesai, ya. Nah, tahukah kita bahwa mungkin terang tanya, ini siapa punya? Nah, mungkin dia bilang, oh, ini dah pesan, nah, ini belum. Nah, selama itu masih di tempat itu, ya, maka siapa punya itu? Sebelum dia beralih tempat, siapa yang punya itu? Ya. Siapa yang punya? Meskipun mungkin dia punya bahan dari yang akan membeli, tetapi selama itu masih di tempat itu, berarti yang memiliki itu, yang empunya itu ialah yang membuat. Betul tidak? Yang bikin tentu yang punya. Selama itu masih ada pada dia. Karena kenapa dia punya? Karena yang bikin. Ya. Dia nanti ketika nanti sudah ada transaksi, baru pemilikan sudah berpindah. Nah, itu saya mengantar kita untuk membuka cara pandang kita, pola pikir kita, untuk melihat apa maksudnya Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Berarti semua tidak ada yang bukan Tuhan punya. Kenapa? Ya tentu iman kita berkata karena orang
dari kitab Kejadian orang belajar bahwa bagaimana Tuhan Allah itu sang pencipta menjadikan dunia ini, bumi dengan segala isinya dari apa? Dari mana? Dari yang tidak ada menjadi ada. Di segala sesuatu itu tanpa kecuali itu diciptakan, dibuat, ya, dirancang oleh Tuhan Allah. Karena itu kalau Dia yang buat, bahkan dari yang tidak ada. Kalau kita bilang kalau tukang bas perabot, dia bikin meja, dia bikin kursi, tapi ada bahan bakunya dan ada bahannya. Tetapi Tuhan menjadikan dunia ini, bumi dengan segala isinya, dari yang tidak ada menjadi ada. Maka benarlah pengakuan dari Mazmur dalam Mazmur 24 bahwa kalau begitu maka benar Tuhanlah yang mempunyai bumi dan segala isinya. Ini bumi cuma bicara tentang berarti satu planet. Tetapi di kalimat berikut dan dunia serta yang diam di dalamnya. Apapun ya, planet apapun pokoknya semua dunia ini dan apa ada di dalam dunia ini semua Tuhan punya. Ya. Lalu sekarang kita datang ke dalam diri kita. Kalau begitu orang siapa punya? Tentu ini bukan sekolah minggu, tetapi orang harus pakai juga logika. Dengan begitu maka orang ini ternyata Tuhan punya. Ya, orang ini bukan haknya bukan orang punya. Secara bicara tentang hak, tapi Tuhan punya. Karena orang mengamini bahwa orang juga diciptakan oleh Tuhan. Amin. Tidak ada satupun yang bilang, oh kita bukan diciptakan oleh Tuhan. Kita karena ada mama dan papa maka kita ada. Kalau kita urut, karena ada mama dan papa dan seterusnya. Sehingga kita tiba pada penciptaan pertama. Itu ketika Allah menciptakan manusia yang pertama. Nah, disinilah kita melihat bahwa benar bahwa kita harus mengamini bahwa bukan cuma dunia yang Tuhan punya, tetapi semua Tuhan punya. Segala sesuatu, tidak perlu dirinci lagi. Jelas Tuhan punya, termasuk diri kita. Ya. Termasuk juga apa yang ada pada kita. Kalau saya mau bukan bergurau, tetapi kalau kita mau masuk, sampai di tempat di mana kita duduk, sampai di tempat di mana kita berada. Ya. Orang pediri ini. Bahkan sampai di dalam, kalau tanpa pakai bahasa, sampai di dompet pun, di tas pun, isinya pun semua adalah Tuhan punya. Oh bukan. Oh bukan. Itu orang dah mencari kok sampai ada. Iya, tetapi kalau Tuhan yang tidak beri kekuatan, tidak beri pekerjaan, tidak beri kesempatan, orang tidak dapat. Jadi secara iman, mari orang mengatakan kita adalah milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, ya makanya orang selalu bergantung hanya kepada sang pemilik. Itu. Saya mau mundur sedikit, bukan mundur tetapi melihat ke belakang. Mundur bukan berarti ini ya, tetapi melihat pada pasal 23 dalam kitab Mazmur. Nah, disitulah kita melihat lagi bagaimana orang mengakui bahwa Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Bayangkan itu. Tuhan adalah gembala, pemimpin, pemilik, dan pemimpin kita. Sampai kita tidak kekurangan kalau ada Tuhan. Bahkan di ayat 4 ada bilang bahwa sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak perlu takut karena apa? Tuhan beserta dengan kita. Beserta artinya dia memelihara kita. Di rumah, saya beri contoh lagi. Di rumah kalau orang bilang bahwa orang sudah memiliki. Orang ada kursi, ada meja, ada pokoknya apa dalam rumah. Apakah orang kasih biar begitu? Setidaknya itu kan orang pelihara, orang rawat, ya kan? Betul atau tidak? Orang rawat. Nah begitu dengan kita, tahukah kita bahwa Tuhan yang menjaga, Tuhan memelihara, dan Tuhan yang merawat kita. Nah
Kalau begitu, kalau orang ada sampai sekarang, rumah tangga kita ada sampai sekarang, istri, suami, anak-anak kita pun, ya, semua itu adalah punyanya Tuhan. Tuhan, saya pakai kata istilah, Tuhan menitipkan suami kepada Ibu Imelda. Tuhan menitipkan istri kepada Bapak Hengki. Bukankah begitu? Tuhan menitipkan juga anak-anak. Ya, kalau orang mau berjalan jauh ke depan, sekali kelak Tuhan semua akan minta itu, kan? Betul tidak? Satu waktu Tuhan akan minta. Kapan? Orang nggak tahu. Nah, kalau orang ibadah malam akhir tahun, ya, malam tanggal 31, di situ kita, ya, di tanggal 31, ketika orang beribadah, ada tuh unsur perenungan untuk melihat pada kita. Wah, sampai kekuatan kita pun, sampai harta kita pun, ada saat Tuhan mau minta. Sampai nyawa kita pun, Tuhan mau minta kembali. Bukankah begitu? Kenapa? Mazmur 24 bilang, karena Tuhan yang punya kita. Sehingga di perjalanan yang Tuhan izinkan, sudah 18 tahun, rumah tangga atau keluarga dari Bapak Hengki dan Ibu Imelda, keluarga Wongkar Tahundung. Benar kita hari ini mengucap syukur bagaimana Tuhan menjaga, memelihara, menolong, bahkan memberkati keluarga dengan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, memberikan kecerdasan, memberikan skill atau keterampilan untuk boleh berusaha, boleh menjalani hidup rumah tangga sampai pada usia 18 tahun. Benar, layaklah untuk kita memuji, memuliakan, dan mengucap syukur. Tahukah kita Bapak, Ibu, Saudara, Mazmur 24 ini, terlebih di ayat 1 ini, dalam tradisi, ya, tradisi orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel, ini selalu dibacakan di awal ibadah. Ya. Di awal mereka beribadah, Mazmur 24, ayat 1, itu kata atau awal dari ibadah orang Israel, dimulai dengan pengakuan bahwa Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sehingga saya berkatakan di perjalanan ini juga, dalam hidup rumah tangga kita, jadikanlah kiranya pengakuan ini bahwa ketika orang memulaikan sesuatu, ketika orang memulaikan hari baru, mari kita merenungkan bahwa kita sudah punya rencana, kita sudah punya planning. Hari ini kita mau bikin ini. Hari ini saya mau kerjakan ini. Hari ini saya mau ingin capai target begini. Tapi mulailah dengan menaruhkan semua itu dalam doa bahwa semua Tuhan punya. Saya akan bekerja. Saya akan menjalani semua ini. Tapi saya percaya karena Tuhan punya, maka apa yang menjadi planning saya, apa yang menjadi rencana saya serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan karuniakan itu menurut kasih karunia-Nya. Ketika pun Tuhan memulaikan hari baru, dengan posisi atau dengan keberadaan kita, apakah dalam keadaan kuat atau dalam keadaan lemah, sehat atau sakit, ketika bangun pagi, jangan mulai dengan berpikir, jangan mulai dengan pikiran yang mulai rasa khawatir atau rasa kecewa atau rasa siapa kita belum baik-baik, siapa kita belum dapat, siapa kita belum capai semuanya ini. Mulailah dengan mengatakan, Tuhan, hari ini saya akan melakukan ini. Hari ini planning saya ini. Hari ini saya ingin capai target ini. Tapi saya percaya semua Tuhan punya. Dan apa yang harus kita katakan? Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Di usia 18 tahun ini, perkawinan dari keluarga Wongkar Tahundung, dia juga keluarga mengatakan, kami sudah tiba di usia 18 tahun. Biarlah ke depan, Tuhan punya kehendaklah yang jadi. Tapi saya akan tetap hidup. Ya, hidup berkenan pada Tuhan. Ayat 2 sampai seterusnya itu, sampai ayat 6, khususnya dalam Mazmur 24 ini, adalah suatu ajakan, ya,
suatu perenungan karena ini dibacakan di awal ibadah, maka ayat-ayat berikut, ya, kalau ayat 2 itu menjelaskan tentang mengapa ini semua Tuhan punya. Mengapa semua yang ada dalam dunia dan bumi ini Tuhan punya. Ayat 2 menjelaskan, karena dialah yang meletakkan, dialah yang mendasarkan. Jadi semua dia yang kerjakan, lakukan, yaitu Tuhan. Lalu ayat 3, ini seperti pertanyaan kan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Ini karena memasuki ibadah, akan masuk dalam suasana ibadah. Maka pertama-tama ialah, mari kita bertanya dalam diri kita. Ialah, Tuhan, layakkah saya untuk masuk ke hadirat-Mu? Makanya ayat 4 itu menjelaskan mereka yang layak untuk masuk dalam hadirat Tuhan adalah mereka yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri pada penipuan, dan tidak bersumpah palsu. Artinya bahwa menghadap hadirat Tuhan itu termasuk ialah mengerjakan sesuatu. Kita perlu untuk mendasarkan pada nilai-nilai moral dan nilai-nilai etika yang positif. Itu. Jadi jangan terlalu mau bekerja, ya, mau bekerja atau merencanakan sesuatu, mulai berpikir bagaimana kita bisa mendapatkan itu, bagaimana saya bisa menyisihkan orang lain, bagaimana saya bisa memutar sedikit supaya bukan dia yang berhasil tapi kita yang berhasil. Bukan begitu ya. Tapi ini mengingatkan kita perjalanan kita masih jauh. Perjalanan keluarga kita. Saya tahu bahwa keluarga Wongkar Teduh. Mungkin kalau tidak salah di bulan-bulan seperti ini sudah setahun lamanya, ya, ada pergumulan khusus. Benar tidak? Sempat kami tahu juga kan pergumulan dalam usaha kan itu. Ya. Orang bikin apa? Ada orang yang bikin apa? Mari orang jangan berpikir seperti itu. Di ayat 4. Mari kita jangan merencanakan sesuatu seperti pada ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Bekerja, menjalani hidup pribadi, ini hidup rumah tangga, ya. Ada kata tidak, ya, tidak menyerahkan diri pada penipuan atau bersumpah palsu. Nah, ini bagaimana menjadi keluarga Kristen, ya. Keluarga Kristen yang baik itu bukan dimulai di mana? Dimulai dalam diri kita, dalam keluarga kita. Kalau orang menjauhkan diri dari ayat yang keempat bagian B ini, tetapi pada ayat 4a, bersih tangan dan murni hati. Mari kita bekerja, menjalani hidup dengan selalu kembali pada hati. Hati yang murni, hati yang bersih. Dan jangan memikirkan hal-hal yang menipu ataupun yang bersumpah palsu. Maka ayat 5 adalah janji, ya, janji daripada Tuhan, berkat dari Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Dan pada ayat yang ke-6, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahnya. Jadi ketika orang sebagai satu keluarga kan, orang bukan mau berpikir untuk saya, istri dan suami, tapi orang berpikir angkatan yang berikut. Atau anak cucu kita, generasi yang akan datang. Semua Tuhan punya. Oleh karena itu, maka mari kita, ya, seperti pada bagian ayat yang keempat, mari kita jalani hidup, kerja dan keluarga kita. Biarlah kita menjalani semua itu di usia 18 tahun ini menuju 19 tahun. Ayat 4 bilang, biarlah menjadi orang yang bersih tangannya dan murni hati. Taruhlah di belakang, ya, lupakanlah segala sesuatu yang sifatnya penipuan atau sumpah palsu. Kalau keluarga, saya kurang tahu sampai hari ini apakah sudah selesai atau belum, bagaimana Pak Penato yang mungkin lebih tahu, lebih intens untuk bercerita dengan Bapak Hengki. Tetapi kita yakin bahwa Tuhan menyediakan berkat, ya.
mungkin terlalu berlebihan, saya katakan lebih dari apa yang orang bikin ya berlakukan kepada keluarga. Tapi Tuhan selalu sediakan berkat. Kenapa? Karena Tuhan yang punya. Ya, Tuhan tidak akan tutup mata. Tuhan tidak akan tutup jalan. Bersama dengan Tuhan selalu jalan terbuka. Tidak pernah akan sampai di jalan buntu. Secara manusia mungkin pernah sampai di jalan buntu. Mau bikin apa lagi? Tetapi Tuhan itu maha kuasa, maha kasih. Dia pun memberi, karena dia pun berikan ke orang nalar yang baik. Berikan kecerdasan. Tuhan juga mau pakai segala skill dan keterampilan kita. Selain untuk bekerja, selain untuk keluarga, tapi semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Selamat menikmati usia 18 tahun perkawinan. Selamat untuk kita semua. Sekaligus mari kita sama-sama menyongsong Natal Yesus Kristus dengan tangan yang bersih, dengan hati yang murni. Itu yang paling utama. Sediakanlah hati kita bagaikan palungan, di mana disitulah hadir Yesus Sang Mesias, Juru Selamat kita, yang mempunyai hidup kita, yang memberkati kita, dan menyertai kita hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Amin. Amin. Saya mengusulkan nanti kesaksian dari keluarga dan ucapan-ucapan nanti di akhir. Kita akan berdoa dulu. Namun sebelum kita berdoa, tentu keluarga menyediakan hati, mempersembahkan kepada Tuhan hari ini. Dan mungkin ada bentuk persembahan yang nanti akan diteruskan ke pelayan khusus. Dan sebagai juga bagian dari mengaminkan akan perenungan kita menyanyi sekaligus mengawali doa kita. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu dengan sikap hati kami tertunduk, dengan membawa akan semua keberadaan kami dalam ibadah di ulang tahun yang ke-18 dari keluarga Wongkar Takendung. Kami bersyukur Engkau lagi melawat dan menyapa kami dengan firman-Mu, mengingatkan kami, memperjelas lagi kepada kami bahwa sesungguhnya segala sesuatu adalah Tuhan yang punya, dan segala sesuatu ada dalam tangan Tuhan dan dalam rancangan Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Wongkar Takendung. Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan kesempatan yang berharga hari ini di ulang tahun yang ke-18 dari perjalanan hidup rumah tangga mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan. Walau mereka mungkin dari hari-hari kehidupan dalam menjalani rumah tangga, mengalami dinamika jatuh dan bangun. Ada begitu banyak hambatan, tantangan, dan gumul juang yang mereka hadapi. Tahun ke tahun, bulan ke bulan, hari ke hari, bahkan jam ke jam, menit, detik ke detik, tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Tuhan. Kami bersama bermohon, Tuhan kiranya memberkati keluarga ini. Keluarga yang memberi diri selalu dalam kerja pelayanan, baik Bapak Hengki, Ibu Imelda. Bahkan anak-anak yang dititipkan Tuhan, diberi tanggung jawab bagaimana
mama dan papa, menerima kehadiran anak-anak yang Tuhan berikan, Tuhan karuniakan ini. Bagaimana mereka memelihara, menjaga, membesarkan, mendampingi, mendidik, dan mempersiapkan anak-anak ini nantinya ke depan untuk bisa bertumbuh, bisa nantinya ada saatnya akan mandiri, tetapi di tahun-tahun ini mereka sungguh membutuhkan bimbingan, pendampingan, arahan, didikan dari orang tua, dari usia mereka masing-masing. Di usia remaja, di usia anak-anak, di usia balita, dalam prosesnya Tuhan, dan keluarga yang secara bertanggung jawab. Tentunya dengan berusaha, bekerja sedemikian rupa untuk masa depan, termasuk masa depan anak-anak. Kami berdoa kiranya Tuhan membukakan jalan, memberi kelancaran akan setiap usaha dan pekerjaan yang mereka tekuni menurut kasih karunia Tuhan yang Tuhan izinkan mereka jalan. Lika-liku usaha dan jatuh bangunnya tidak mungkin akan dibiarkan oleh Tuhan. Kebergantungan kepada yang mempunyai hidup ini menjadi yang utama bagi keluarga dan bagi kami sekalian. Anak-anak diberikan kemampuan, kecerdasan. Anak-anak diberikan Tuhan kehidupan rohani yang dibentuk mulai dari dalam keluarga. Kelak menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Yang dididik, dipersiapkan mulai dari sekarang ini. Bukan nanti, tapi mulai sekarang. Sejak dini, sejak kecil. Kami percaya Tuhan. Itulah yang Engkau kehendaki bagi kami sebagai keluarga Kristen. Tuhan karuniakan kuat dan sehat. Perlindungan, penjagaan, pembentengan-Mu berlaku bagi keluarga ini. Kami pun berdoa kiranya Tuhan memperkenankan keluarga, mempersiapkan anak mereka yang ketiga nanti untuk dibawa kepada Tuhan dalam sakramen baptisan nanti. Tuhan menolong keluarga ini. Mereka sudah berkomitmen, bertekad bahwa anak sebagai titipan Tuhan pun patut dan perlu dipersembahkan kepada Tuhan karena dia adalah miliknya juga. Anak-anak milik Tuhan ini salah satu yang menjadi tanggung jawab kewajiban mengantarkan untuk menerima sakramen, yaitu baptisan yang kudus, tanda untuk masuk dalam persekutuan dengan Kristus sang sumber hidup. Diberkatilah kiranya mulai dari Cristiano, Nerasuri, Afril, Gwen, dan juga terlebih Catalea, Kana, Emanuela. Tuhan dalam segala jerih dan juang orang tua, mulai dari kecil sampai menuju anak, remaja, dan seterusnya. Anak-anak ini tetap dalam lindungan daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Cita-cita dan harapan mereka juga yang mulai diraih sekarang ini, kelak nanti akan mereka gapai itu nanti ketika Tuhan punya waktu yang akan memberikan itu lagi. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa untuk kami sekalian yang bersekutu di hari ulang tahun ke-18 keluarga Wongkar Tahundu. Bapak Penatua Theo Kurniawan Sendo bersama dengan Ibu Penatua Encik Tingkan yang perlu istirahat. Tapi kami yakin juga turut mengikuti dalam ibadah syukur ini. Tuhan memberkati keluarga. Terlebih kami bersyukur kepada Tuhan telah melewati lagi salah satu proses dalam rangka penyembuhan, pengobatan penyembuhan. Direncanakan berakhir hari ini, tetapi puji Tuhan boleh berakhir di hari Sabtu, sehingga sudah boleh bersama-sama lagi
bahkan sudah check out dari rumah sakit, sudah berada di tempat penginapan. Terima kasih banyak Tuhan. 1-2 hari ke depan ini adalah juga persiapan mereka untuk segala sesuatu yang nantinya akan nanti kembali ke Manado. Kembali bertemu dengan anak-anak dan orang tua. Kembali bertemu dengan kami sekalian secara ragawi dalam panggilan pelayanan bersama di jemaat di Kolom. Puji nama Tuhan. Tuhan beri kesehatan, beri perlindungan bagi anak-anak yang ada di Taman Sari, juga buat orang tua dan seisi rumah. Terima kasih juga Tuhan, bahwa Tuhan punya kasih sayang bagi keluarga ini, yang selalu mengandalkan Tuhan dan selalu berserah kepada Tuhan. Doa kami juga buat Ibu Syamat, Tawaluyan Waro, baik Ibu Yuli, Bapak Ferdi, juga anak-anak dalam perjuangan kerja dan studi dari anak-anak. Tuhan memberkati Pak Ferdi yang ada di luar negeri, Tuhan menjaga, melindungi. Juga tanggung jawab Ibu Syamah sebagai seorang hamba Tuhan, tapi juga sebagai abdi negara, sebagai seorang pejabat, sebagai hukum Tuhan. Tuhan tambahkan kiranya hikmat kasih karunia bagi dia, bagi seisi rumah. Juga anak-anak diberkati, dilindungi, diberi kuat dan sehat. Semua tim doa, bahkan yang sudah bergabung, kami berdoa bersama-sama buat keluarga Parinusa Manalip. Bapak Bobi yang ada di Merauke sudah siap, sudah berada di tempat kerja, tapi begitu kecintaan pada pekerjaan Tuhan dan pelayanan ini boleh bergabung bersama keluarga Parinusa Manalip. Ibu Isya dan anak-anak diberkati, dilindungi, diberi kuat dan sehat. Demikian dengan Ibu keluarga Kimbal Toar. Kami berdoa juga buat Bapak Hen dan Ibu Mevi. Tuhan memberkati juga keluarga Wawiling Langit, Bapak Rudi, dan istri dan anak-anak, serta semua yang sempat mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan kiranya menolong kami. Tuhan tahu segala keperluan kebutuhan kami. Tuhan tahu akan kerinduan kami. Segala sesuatu Tuhan persiapkan untuk dikaruniakan kepada kami. Menghadapi hari-hari ini dengan pergumulan global yang masih tetap menjadi pergumulan kami. Satu perkara kami minta, Tuhan, lindungilah kami semua. Peliharakanlah kami di pondok-Mu, di bawah naungan sayap kasih sayang-Mu Tuhan. Kami berlindung dan Tuhan menjaga, menolong kami. Bahkan ketika kami ada di luar rumah, ketika beraktivitas sekalipun, Tuhanlah pengharapan kami. Tuhanlah kira memberikan kami selalu anugerah dan kasih-Mu yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Doa kami Tuhan, kemanapun kami pergi dan berada, Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami dahulu hari ini, bahkan sampai seterusnya. Ke dalam tangan-Mu sajalah kami menyerahkan seantero kehidupan kami. Tubuh, jiwa, dan roh kami. Biarlah kehendak-Mu lah yang jadi bagi kami, dan bukan kehendak kami yang jadi. Dengar dan sambutlah doa kami. Kami sampaikan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sumber kehidupan, berkat, dan karunia, yang berjanji menyertai kami hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita ini. Hidup ini adalah kesempatan. Di akhir nanti kita akan berdiri menerima berkat, tapi kita nyanyikan dulu lagu ini, dan kesediaan dari Bapak Penatua nanti akan mengucapkan berkat di saat semua sudah berdiri. Mari kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya
sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Diundang semua berdiri. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Saya kembalikan kepada Pak Penatua untuk acara keluarga dan ucapan. Ya. Terpujilah nama Tuhan. Pertama-tama diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Robert Wiken, Sarjana Teologi, yang sudah mendoakan keluarga, yang sudah menjadi saluran berkat bagi keluarga dan bagi kami semua, sudah mendoakan kami semua satu persatu, keluarga Sendo-Sendo, keluarga Parinusa Manalip, keluarga Timbal Toar, keluarga Tawaluyan Waro, yang sudah didoakan satu persatu. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus juga pasti memberkati Bapak Pendeta bersama Bunda Pendeta dan seluruh keluarga besar Wiken Tanor. Amin. Dan sekarang kita akan tiba pada ruang kesaksian, dan karena pada pagi hari yang indah ini kita bersama-sama dengan Ibu Syamas, saya mohon kesediaan Ibu Syamas bisa memandu acara kesaksian, juga ada mungkin menyiapkan lilin hari ulang tahun pernikahan yang nanti bisa diacarakan oleh Ibu Syamas. Waktu dan tempat diberikan kepada Ibu Syamas. Silakan. Terima kasih Pak Pena atas kesempatan yang diberikan. Setelah kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, di saat ini diberikan kesempatan bagi keluarga untuk membawakan kesaksian. Tapi sebelumnya jika ada kue hari ulang tahun yang telah dipersiapkan oleh keluarga, dipersilakan. Kesaksian. Ya, lilin kue hari ulang tahun sudah mulai dipasang, dan tentunya kita boleh menikmati berkat Tuhan bahwa kasih anugerah Tuhan begitu luar biasa, boleh teralami bagi keluarga Wongkar Tahendung, bercahaya dalam kehidupan keluarga, tetapi juga di tengah-tengah masyarakat, bahkan juga di jemaat, bahkan pun di tempat kerja dimanapun keluarga pergi dan berada. Dan biarlah kehidupan keluarga Wongkar Tahendung seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta melalui firman Tuhan, terus mengandalkan Tuhan dalam setiap tugas pekerjaan, apapun yang akan kita lakukan, kita kerjakan, senantiasa kita serahkan kepada Tuhan. Karena kita yakin dan percaya ketika kita terus meyakini kepada Tuhan, Tuhan akan membuat segala sesuatunya dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin. Dan tentunya dipersilakan bagi keluarga sebelum tiup lilin ada kesaksian dari keluarga berupa kata-kata ataupun puji-pujian. Dipersilakan.
puji-pujian. Kami keluarga membawakan puji-pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, terima kasih. Sebelum ditutup, jika ada doa dari keluarga, Pak Hengki dan email, juga anak-anak, Ya. kerinduan kepada Tuhan, dipersilakan. Ya, Ya, sementara lilin akan segera ditiup, kita menyanyi bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Ayo, Bersyukur anak-anak, mana anak? kepada Tuhan. Gwen dan Cristiano. Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Berikan ciuman kasih kepada istri, juga kepada suami, dan anak-anak kepada mama dan papa. Anak Cristiano. Waduh, Cristiano senyum-nyom ini. Nyong dia, remaja. Minta jauh. Nona cantik ini. Mana tuh cewek? Cewek lagi. Cewek Dia mana? sendiri ada di mana? Kenapa ada Oma dah tidur di sana? Oh, mana dang si Kedang? Kayak ada di belakang udah tidur. Oh, yang sudah didampingi oleh kakak Christian yang lamanya baku-baku dapat ini sudah persokalan nih Pak Hengki P. Badan. Aduh, luar biasa Tuhan Yesus P. Bae for keluarga Wong Kartahendung, tetapi juga bagi kita semua yang boleh hadir bersama-sama, bersukacita, bersyukur kepada Tuhan dalam syukur hari ulang tahun keluarga Wong Kartahendung. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Terima kasih, dipersilakan kembali kepada Pak Pena. Ya, terima kasih Ibu Syamas atas panduannya dalam acara kesaksian. Dan sekarang kita tiba pada ucapan. Yang pertama, diberikan kesempatan kepada Pak Rudi Wawiling, keluarga Wawiling Langi. Mohon maaf tadi tidak sempat tersebut. Pak Rudi, silakan. Kalau Pak Rudi monitor, bisa silakan untuk memberikan ucapan. Ya, ada Pak Penatua, mohon maaf dah sementara bikin daftar hadir di e-learning karena sebetulnya memang mulai 7.45 tadi. Oke, terima kasih untuk kesempatan. Bersyukur kehadirat Tuhan karena pagi ini saya dan keluarga boleh beribadah bersama dengan keluarga Wong Kartahendung dan tim doa, dan sudah diberkati lewat firman Tuhan oleh Pendeta Robert Bacon STH. Kiranya kita semua mengalami kasih karunia Tuhan lewat hidup kita, lewat pengabdian kita, baik hari ini dan di hari-hari akan datang. Terima kasih untuk Pak Pendeta dengan firman-Nya. Tuhan memberkati Pak Pendeta dan keluarga. Banyak selamat Pak Hengki dan Ibu Imelda dan anak-anak. 18 tahun Tuhan sudah sertai kehidupan keluarga Wong Kartahendung, dan tentu kita semua berdoa supaya berkat Tuhan ini, penyertaan Tuhan ini senantiasa
nyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga Bung Kartahendung sampai waktunya Tuhan. Ya, kita berdoa selalu diberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan juga berdoa juga supaya keluarga dijauhkan dari segala mara bahaya. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati keluarga Bung Kartahendung. Kepada Pelsus, Pak Penatua, banyak selamat karena Ibu Pinkan sudah melewati proses yang mungkin paling apa ya, apa istilahnya itu, yang sangat membutuhkan perhatian serius dari pihak keluarga. Dan kalau dengar lewat Pak Pendeta tadi, ternyata sudah selesai kemarin hari, dan hari ini sudah kembali bersama-sama berkumpul bersama dengan Pak Penatua, dan sudah berencana untuk balik ke Manado, bertemu dengan keluarga, anak-anak, dan kami semua jemaat di Kolom 7. Semoga segala sesuatu yang dipersiapkan oleh keluarga, oleh Bapak Penatua dan Ibu Pinkan senantiasa dikabulkan oleh Tuhan, dan sampai kita bertemu di Taman Sari dalam 1-2 hari ke depan. Puji Tuhan. Oke, terima kasih sudah juga bergabung teman-teman tim doa. Semoga juga senantiasa diberkati Tuhan, dan kita senantiasa boleh memberi diri untuk persekutuan-persekutuan yang nanti akan dilakukan di masa-masa yang akan datang. Saya kira demikian, tidak akan panjang-panjang. Karena saya sudah harus leave to group karena mau kasih kuliah dulu. Iya, silakan. Terima kasih banyak, Pak Penatua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya. Berikut diberikan kesempatan Pak Bobi, silakan Pak Bobi. Shalom. Damai di hati. Damai di Damai hati. di hati. Shalom. Nah, terima kasih. Pagi ini kita semua boleh dalam keadaan sehat. Itu semua karena campur tangan Tuhan yang luar biasa. Istimewa Pak Pendeta masih tetap sehat. Walaupun dengan usia yang lanjut tetap setia melayani kita. Terima kasih sekali lagi untuk firman-Nya. Dan semoga Pak Pendeta bersama Ibu Pendeta serta anak-anak tetap dalam keadaan sehat yang baik. Dan dimampukan kita semua untuk melewati tahun 2020, memasuki 2021 dengan selamat, sehat, sejahtera. Amin. Juga kepada pelayan khusus, terima kasih untuk pelayanannya Pak Pena dan Ibu Samas. Di tengah-tengah kesibukan sebagai abdi negara, juga dengan urusan keluarga tetap setia melayani jemaat Kolom 7 sebagai bagian daripada tanggung jawab yang luar biasa yang Tuhan berikan. Lalu kepada keluarga Engki Wongkar, Pak Sekretaris, selamat ulang tahun perkawinan yang ke-18, luar biasa. Tidak terasa sudah melewati 18 tahun, anak-anak sudah besar, semoga tetap bahagia, tetap sehat. Anak-anak berhasil mencapai cita-citanya, Christian dan Gwen, bahkan juga yang kecil. Juga sebagaimana tadi Bapak katakan ada permasalahan, saya pikir itu permasalahan sudah diserahkan di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang akan berperkara bagi anak-anak Tuhan. Dan selamat ulang tahun, selamat berbahagia, selamat bersyukur, dan ada tugas yang mulia yaitu untuk mensukseskan perayaan Natal pada tanggal 18 karena Pak Hengki yang ada di Manado. Kami berharap semoga bisa berhasil dengan baik. Lalu juga selamat untuk persiapan anak yang akan dibaptis pada tanggal 20. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan tidak kurang satu apapun. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kami percaya di tahun 2021 semua usaha Pak Hengki akan kembali sukses sebagaimana di tahun sebelumnya sebelum terjadi corona. Terima kasih juga kepada tim doa Pak Rudi yang sudah mengajar, dan Opa dan Oma yang selalu setia di Manado menemani Pak Pena untuk tim doa luar biasa. Walaupun di tengah-tengah kerinduan untuk bertemu dengan cucu, hanya secara virtual,
Tapi kami percaya pada saatnya, Indah pada waktunya akan bisa gendong cucunya. Selamat bahagia kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Termasuk Pak Pendeta, Pak Bobi. Amin. Terima kasih Pak Bobi. Berikut diberi kesempatan kepada Bapak Hendrik. Silakan Pak Hendrik. Ya, terima kasih Pak Penatua untuk kesempatan yang diberikan. Ya, pagi ini tentunya kita bersyukur karena kita boleh bersama-sama lagi berada dalam persekutuan untuk beribadah, dalam ibadah syukur keluarga Bongkar Tahendung, dan kami tentunya keluarga saya dan istri ucapkan selamat ulang tahun pernikahan buat keluarga Bongkar Tahendung yang ke-18. Kiranya Tuhan terus memberkati Pak Hengki, Melda dalam tugas pekerjaan, dalam usaha, dan juga dalam keluarga, untuk anak-anak, dalam pendidikan, maupun dalam pertumbuhan anak yang kecil. Dan pada kesempatan ini juga tentunya kami ucapkan terima kasih buat Pak Pendeta Robert yang telah memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah itu menjadi bagian bagi kita semua dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih buat Persus, Pak Penatua, Ibu Syamas, yang terus setia dalam melayani, akan juga selalu mengajak kami terus berada dalam persekutuan beribadah. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua dan kami selalu boleh berada dalam keadaan yang sehat. Sekali lagi terima kasih dan selamat untuk keluarga Bongkar Tahendung. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendrik. Yang berikut diberi kesempatan kepada Ibu Syamas. Silakan Bu Syamas. Terima kasih kembali Pak Penatua. Shalom bagi kita Damai di semua. hati. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih pertama-tama kepada Tuhan Yesus, karena kebaikan Tuhan sajalah di saat ini boleh bersukacita, bersyukur bersama dengan keluarga Bongkar Tahendung dalam syukur keluarga atas berkat Tuhan di usia pernikahan 18 tahun. Terima kasih buat Tuhan Yesus, terima kasih buat Pak Pendeta yang telah memimpin ibadah, bahkan terus mendoakan kami Jemaat Kolom 7, pribadi dan keluarga, bahkan tim doa. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan Yesus menyertai memberkati Pak Pendeta dan setiap kerinduan boleh diperkenankan dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan so tahu Pak Pendeta keinginan, kerinduan, Tuhan pasti mau dengar karena semua terserahkan sama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih juga buat seluruh tim doa. Keluarga Wawiling Langi, keluarga Parinusa Manali, keluarga Kimbal Toar bersama dengan Pak Penatua, Theo Kurniawan Sendo yang selalu memberikan kita dorongan, motivasi, orang boleh berkumpul, beribadah, memuji Tuhan, walaupun hanya lewat virtual aplikasi Zoom ini, tapi luar biasa. Tuhan Yesus baik, orang boleh mendengarkan firman Tuhan, bahkan juga orang boleh baku dapat. Ya, terima kasih. Selamat bersyukur keluarga Bongkar Tahendung di usia 18 tahun. Doa dan harapan Tuhan Yesus menyertai memberkati setiap kerinduan yang ada dalam kehidupan keluarga Bongkar Tahendung, dan tentunya sama dengan firman Tuhan tadi, kasih Pak Tuhan semua apa yang orang usahakan kerinduan. Karena selebihnya Tuhan backing yang baik, selebihnya Tuhan yang mengatur semua. Demikian dari kami, keluarga Tawaluyan Waro, bahkan Persus, ucapkan terima kasih, Tuhan berkati orang semua. Amin. Amin. Terima kasih Bu Syamas. Berikut diberikan kesempatan pada Bapak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Ya. Dari tempat pelayanan di Pastori lantai 2, ya. Secara pribadi dan keluarga, kami keluarga Pendeta Weken Tanor menyampaikan
syukur dan puji Tuhan untuk karunia Tuhan bagi keluarga Wongkar Tahendung, Pak Hengki dan Ibu Imelda, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial untuk keluarga karena sudah mempersembahkan waktu dan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan melalui ibadah syukur. Walaupun dari tempat kita masing-masing, tapi kita bisa merasakan aura di mana tuh auranya suasana ibadah ini. Tidak ada yang kelihatan muka-muka tapi semua seperti dengan wajah dari Pak Penatua selalu kelihatan cerah, ceria. Ini selamat untuk keluarga, selamat juga untuk mempersiapkan membawa anak untuk dibawa kepada Tuhan dalam sakramen baptisan. Salah satu kewajiban keluarga karena dia adalah milik Tuhan, maka Tuhan juga harus bawa supaya dia masuk dalam persekutuan dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat untuk semua, selamat mempersiapkan diri untuk itu dan juga menyongsong ulang tahun dari anak yang kekasih akan dibaptis. Katalia Emanuela. Tuhan memberkati kita semua juga, Penatua dan Syamas, teman-teman layan tim doa yang sangat care terhadap panggilan ini. Saya sebagai pendeta memberi apresiasi yang sungguh tinggi dan luar biasa. Pak Penatua tidak pernah absen, ya. Sesibuk-sibuknya padahal menghadapi tugas sebagai seorang dosen, kasih kuliah, kasih ujian, melihat istri, juga tentu anak-anak yang di rumah, kontak terus dan sebagainya, dan tidak ada sekecil pun pelayanan yang diabaikan. Nah, jadi semua Tuhan akan perhitungkan itu. Dan benar bahwa Tuhan menjawab semua kerinduan. Rencana hari ini harus berakhir, itu proses lanjutan pengobatan itu, dan hari Sabtu justru selesai. Jadi Tuhan punya rencana selalu indah pada waktunya. Amin. Pak Penatua Theo dan Ibu Pinkan, silakanlah hari-hari ini untuk mempersiapkan hal-hal untuk urusan-urusan di rumah sakit, urusan untuk kepulangan nanti ke Manado. Kita berharap semua diberi kelancaran oleh Tuhan. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Selamat untuk kita. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk menyambut akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hari Natal nanti. Puji nama Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Dan dari kami keluarga Senduk-Senduk mengucapkan selamat ulang tahun kepada keluarga Wongkar Tahendung, kepada Bapak Hengki, Ibu Imelda, kepada Kristo, Gwen, dan Kay. Tuhan Yesus memberkati selalu keluarga Wongkar Tahendung dimanapun berada. Amin. Dan sebagai kesaksian kami, memang tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta, harusnya tanggal hari Sabtu kemarin itu baru selesai proses ablasi atau proses minum radioiodin. Dan biasanya hari Sabtu menurut dokter, kalau hari keempat itu masih 5 tingkat radiasinya. Dan puji Tuhan hari Sabtu tingkat radiasi tinggal 1,7 dan sudah boleh pulang. Untung pada saat itu saya belum sempat memperpanjang hotel yang saya tinggal di Subang, sehingga bisa langsung check out dari rumah sakit, tapi kita mengikuti dulu scan full body dari Pinkan dan dinyatakan bersih. Kemudian kita boleh kembali ke Kuala Lumpur. Dan pada hari Rabu masih ada menjalani pemeriksaan pengambilan darah di Glen Eagles. Kemudian hari Kamis nanti ada konsultasi terakhir. Kemudian hari Jumat kita akan swab untuk pulang, dan tiket kita memang baru bisa kita dapat itu yang pas perhitungan swab hari Jumat itu hari Minggu. Jadi maaf kepada Bapak Bobby, Pak Hengki, Pelsus, saya dan istri tidak sempat hadir di hari tanggal 18 yang acara secara langsung untuk pohon Natal ataupun acara pranatal, dan kita hanya bisa lewat Zoom nanti. Dan untuk link Zoom-nya sudah saya buat, Pak Bobi, nanti akan saya share sebentar. Nanti kita bisa gunakan untuk acara pranatal.
Dan nanti terima kasih untuk semua doa Bapak Pendeta, tim doa Ibu Syamas, dari seluruh jemaat Kolom 7, istri bisa berlangsung dengan baik. Amin. Bisa menurut dokter kalau tidak ada apa-apa, mungkin tahun depan lagi baru kita akan scan. Dan di Manado sudah diberikan catatan-catatan apa yang harus diuji darah, dan itu nanti akan di-email ke dokter. Jadi dokter akan pantau lewat jarak jauh seperti itu. Jadi itu semua berkat kemurahan Tuhan, berkat kebaikan Tuhan, berkat juga doa dari Bapak Ibu semua. Jadi kami juga sebagai orang yang percaya, tidak hanya kami yang berusaha, tapi Bapak Ibu di Manado sana berusaha hingga kami semua bisa seperti sekarang ini. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Dan berikut mau menyampaikan ke Pak Pendeta, jadi keluarga sudah menyampaikan ke plan khusus bahwa hari Minggu akan ada acara pembaptisan, dan keluarga nanti akan dibaptis di Gimim Agape, Pak Pendeta. Tetapi pada saat untuk ibadah, dimohon kesediaan Bapak Pendeta Robert untuk bisa memimpin acara ibadah setelah dari rumah gereja. Jadi acara ibadah kalau dari rumah gereja berarti sekitar jam 11 atau 12, Pak Hengki. Ibadah di rumah, ucapan syukur. 12. Nah, 12 itu sebagai Kadim, keluarga, dan Pelsus mohon kesediaan dari Bapak Pendeta karena memang Bapak Pendeta jadwal di bulan Desember. Nah, sekarang kita berikan kesempatan kepada keluarga, sekaligus juga untuk menyampaikan yang saya sebutkan tadi kepada Bapak Pendeta. Silakan Pak Hengki, sebagai ucapan terima kasih dari kaum keluarga. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan. Yang pertama-tama tentu kami keluarga mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena penyertaan Dia sehingga ibadah kita boleh tercipta di hari ini, dan usia pernikahan kami boleh membilang ke 18 tahun. Kami meyakini akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebagaimana sudah diuraikan tadi bahwa dari tahun kemarin kami mendapat masalah, tetapi penyertaan Tuhan tetap melindungi kami sehingga kami boleh bertahan hingga sampai saat ini. Walaupun masalah itu belum selesai sampai sekarang. Tapi entah, kami juga nggak tahu, memang kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami masih bisa bertahan setahun lamanya. Seperti kita ketahui bahwa saya dan istri kan tidak dirumahkan, tidak mempunyai kerja. Dan penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kami boleh di akhir tahun ini kami boleh memperoleh pekerjaan. Sehingga kami boleh melanjutkan kehidupan kami. Dan diberikan sukacita oleh Tuhan, mungkin di tahun-tahun depan kami bisa memperoleh pekerjaan dengan adanya beberapa relasi yang sudah boleh memenangkan pilkada. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dan untuk saat ini kami mengucap syukur juga dan berterima kasih kepada yang pertama Kadim Bapak Pendeta Robert Weiken yang sudah boleh menyediakan saluran berkat firman Tuhan, sudah boleh mendoakan kami, keluarga, diucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan juga kepada Pelsus, Bapak Penatua dan Ibu Syamas yang sudah boleh hadir di dalam ibadah Zoom pagi hari ini, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian, atas pelayanan di dalam kehidupan keluarga kami. Dan juga buat rekan-rekan tim doa yang sudah boleh bersama-sama di dalam ibadah pagi hari ini, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus Kristus akan memberkati kita semua. Dan sekedar informasi, untuk pelayanan baptisan, memang ada miskomunikasi. Mungkin kami juga keluarga minta maaf, karena kami tidak tahu bahwa jumlah untuk orang tua baptisan itu berjumlah 12. Ya, ini memang kami mengakui bahwa kami juga salah karena kami tidak mencari informasi. Tapi untuk orang tua baptisan ada beberapa orang yang memang sudah kami hubungi dari setahun yang lalu. Dan mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu juga tahu bahwa teman-teman kami yang dihubungi ada yang dari jemaat Gimim Kinamang, ada juga yang dari luar. Nah, setelah kemarin waktu istri menghubungi Pak Pena ternyata tidak bisa.
Itu cuma berlaku bahwa untuk 12 orang. Dan kami berkonsultasi kan untuk mengikuti aturan di Gemim Kinamang, tetapi kami tidak enak hati karena yang terpilih menjadi orang tua baptisan ini adalah teman-teman baik. Salah satu contoh Pak Kadis itu, dan juga ada Pak Radi. Jadi kami tidak enak hati karena telah menghubungi jauh-jauh hari. Kami juga memang itu kelalaian kami. Kami minta maaf, dan kebetulan ketika menghubungi adik ipar kami yang di Malendeng, ternyata mungkin aturannya di sana agak longgar, jadi masih bisa diperbolehkan. Jadi saya konsultasi dengan istri, ya enggak apa-apalah. Orang juga baptis di sana karena memang pertengahan tahun kemarin sebenarnya ini ada yang kalau tidak ada corona sebenarnya Kai itu akan dibaptis bersama-sama dengan hari ulang tahun dari istri saya. Waktu itu tanggal 13 Juli. Tapi karena ada corona jadi tak geser. Jadi sempat bersenda gurau dan DPO Mak bilang baptis di sini Joko. Kalau karena DPO Mak tahu orang di rumah kan nyara ada orang ya paling yang mau bawa kutulung juga DPO Mak. Jadi cuma orang belum ada kepastian karena waktu itu corona masih hebat, masih banyak-banyaknya. Jadi orang geser belum tahu juga kalau ke Desember, cuma karena melihat grafiknya so menurun ya satu kali dengan hari ulang tahun. Dan untuk jumlah yang menjadi 14 itu kami sudah fix di 2 bulan kemarin. Sebenarnya itu ada 16 orang. Ada satu yang Ibu Pendeta Like Dondo Kampe Peponakan, itu tapi tamang dari SMA kan. Cuma waktu kita hubungi Pak dia posisi masih di Jakarta, tanggal 20 dia masih di Jakarta. Dia nanti pulang tanggal 24. Jadi kita bilang ya minta maaf, nggak bisa kalau nyandak hadir, karena itu harus pengembalaan. Jadi kalau nyandak hadir, nyandak bisa. Dia bermaksud mau titip nama, tapi bilang nggak bisa, harus ikut pengembalaan. Jadi oke. Dia juga fix, biar jangan apa-apa. Jadi setelah pembicaraan dengan istri, baru konsultasi dengan Pelsus, ya biar berbagai Jo. Jadi untuk baptisan di Malendeng, tapi untuk acara ibadah syukuran, HUT dan baptisan kami adakan di rumah. Itu jam 12 dan Kadim sesuai jadwal pelayanan kolom. Iya, Pak Pendeta ya. Iya Pak Pendeta Robert. Jadi diharapkan kehadiran tim doa dan kami juga mengundang kolom yang berkesempatan hadir. Iya. Demikian, terima kasih. Iya, terima kasih atas kesaksian, atas ucapan syukur dari keluarga Wongkar Tahendung. Juga tadi untuk pergumulan yang sudah selama setahun ini belum selesai, kami juga selalu mendoakan agar kiranya bisa terselesaikan. Semua pihak yang kemarin mungkin berhubungan dengan Pak Hengki lewat pekerjaan itu bisa menjadi humble, menjadi hati sebagai hamba, agar bisa menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban mereka. Demikian Pak Pendeta, mungkin masih ada lagi yang mau sampaikan Pak Pendeta. Jadi hari Minggu, hari Sabtu kan HUT-nya Kay, jadi tidak dibuat, tapi dibuat di hari Minggu. Jadi hari Sabtu tidak ada kunjungan doa, tapi kita langsung di hari Minggu saja. Jadi hari Minggu itu jam 12, nanti Ibu Syamas dan Pak Hendrik akan membantu Pak Pendeta untuk mempersiapkan peralatan untuk ibadah seperti kain mimbar, kemudian sompoi, dan lain-lain. Saya dan Pinkan mohon maaf lagi, hari Sabtu itu baru malam hari baru tiba di Samratulangi. Jadi sekali lagi mohon maaf Pak Hengki, mungkin tidak bisa bersama-sama dengan keluarga, bersukacita atas dibaptisnya anak yang terkasih Katalea atau Kay Wongkar pada hari Minggu nanti. Dan atas joinnya Bapak Ibu, Bapak Bobi, Ibu Syamas, Bapak Hendrik dan keluarga, Ibu Imir dan Bapak Hengki, kami dari Pelsus mengucapkan terima kasih. Kita akan ketemu lagi nanti secara langsung di Manado. Kalau Bapak Ibu akan ketemu pada hari Minggu jam 12, tapi kalau dengan kami mungkin malam. Nah, tetapi hari Jumat ada ibadah pranatal Pak Bobi. Nanti saya segera kirim linknya yang kita akan pakai untuk Zoom, juga yang persiapan untuk bikin apa Pak Bobi? Yang itu slide LCD. Kalau belum ada,
boleh ambil di rumah, ada LCD. Nanti Ko Hengki LCD ingat. ada satu, kalau bagus pakai dua LCD. Jadi di rumah ada satu LCD, boleh minta ke Gaby, nanti Gaby siapkan. Tetapi tidak ada layarnya sudah rusak. Jadi kalau bisa siapin layar dari dibikin layar. Itu lokasi di mana BKA Kang itu? di rumah keluarga siapa Pak Bobi? Keluarga Ali. Pak Pendeta jadi Kadim, Pak Pendeta. Oh, Lompolio Ali. Iya, keluarga Ibu Marla dan Pak Jendri. Oh iya. Kalau ada mau disampaikan Pak Bobi silakan mengenai Pranatal. Pas ada Pak Pendeta. Oh, ya jadi Pak Pendeta kita sudah bicarakan dengan Ibu Pendeta Katie karena sesuai dengan protokol kesehatan bahwa waktunya hanya 1 jam. Tadi kemarin berbicara dengan Ibu Pendeta Katie bahwa khotbah dan doa syafaat hanya dibatasi paling lama 30 menit. Mohon izin Pak Pendeta, ya itu supaya dan semua acara 1 jam selesai karena sesuai dengan anjuran protokol kesehatan yang juga yang dibikin oleh Pak Pendeta dan Ibu Pendeta. Jadi itu saja mungkin yang kita ini dan kita mungkin nanti on time. Pokoknya tepat jam 7 kita mulai. Tidak ada jemaat, kita langsung mulai. Yang penting Pak Pendeta sudah ada, semuanya sudah liturgi sudah ada, kita langsung bisa mulai gitu. Begitu Pak Pendeta, mohon petunjuk. Silakan Pak Pendeta kalau ada yang mau disampaikan. Nggak apa-apa, sudah. Ya. Oke. Pak Hendrik, ada lagi Pak Hendrik? Ya, jadi nanti Pak Hengki, tolong, karena saya juga tadi yang sebagaimana di awal saya katakan bahwa saya rencana pulang tanggal 16 atau 17, tapi bisa saja berubah apabila ada tim dari pusat untuk monitor di Merauke, mungkin saya berarti tertahan. Tapi paling tidak saya usahakan untuk sebelum hari Minggu saya sudah bisa hadir di Manado. Tapi untuk Natal ya mudah-mudahan sudah booking pesawat, mudah-mudahan tidak ada halangan bisa hadir. Oleh karena itu saya harap Pak Hengki dan Pak Radi serta Ibu Samas serta Pak Hendrik mungkin bisa membantu untuk mensukseskan perayaan Natal di lapangan. Teristimewa untuk amplop-amplop untuk disiapkan kepada satpam dan tukang sapu supaya disiapkan semuanya supaya bisa lancar. Ya, terima kasih, itu aja dari panitia. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bobi. Semuanya terima kasih. Pak Hengki, terima kasih. Pak Hendrik, Ibu Syamas, Pak Robert kayaknya sudah leave dan kita akan segera leave sampai bertemu kembali di acara Pranatal hari Jumat dan itu linknya saya buka jam 18 Pak. Jadi boleh buka awal link Zoom. Jadi nanti acara jam 7 tapi boleh buka awal. Itu selama 1 hari penuh, akan mati unlimited. Jadi demikian, terima kasih semuanya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin. Terima kasih Bu Syamas. Ya. God bless you all. Amin.